Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, kemudian Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya disebut, silahkan katakan hadir. Yang pertama ada Hafiz, hadir. Oke, Hilma, hadir. Ada Imam, Irfan, Resia, Lutfia, Yanto. Baik, setelah Bapak cek, alhamdulillah pada pagi ini kelas ini dapat menghadiri pembelajaran secara sepenuhnya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian mempersiapkan diri. Dipastikan sudah sarapan semua ya. Cari posisi ternyaman agar nantinya bisa dengan fokus memperhatikan materi yang akan disampaikan. Setelah itu, mari kita sedikit membahas, sedikit mengingat apa saja yang tadi pelajari sebelumnya, dan juga memahami tujuan dari pembelajaran pada pagi ini. Kita bisa simak pada slide berikut. Pada selanjutnya kita akan mulai masuk pada pembelajaran di sini dengan bahasan segi 4 dan segi 3. Subbahasan yang kita akan pelajari yaitu mengenal jenis-jenis serta sifat-sifat dari segi 4. Jadi, pada bangun datar segi 4 ini memiliki berbagai jenis dan setiap jenisnya memiliki sifat-sifat unik tersendiri yang bisa menjadi pembeda antara satu jenis dan jenis lainnya. Mengapa kita harus mempelajari ini? Ini sebagai materi pengantar agar nantinya kita dapat memahami ke materi selanjutnya. Jika pada bangun datar kan pada umumnya nanti kita akan mencari luas dan keliling. Untuk menjadi dasarnya yaitu kita harus mengenali dulu dari setiap jenis tersebut, karena setiap jenis ini mempengaruhi perhitungan ke depannya pasti akan berbeda gitu. Pada tampilan berikut kita dapat melihat capaian kompetensi pembelajaran, di mana ada kompetensi inti, kompetensi dasar, hingga indikator pencapaian kompetensi. Secara umum, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu terkait mengenali dan memahami baik itu jenis dan sifat dari adanya bangun datar segi 4. Khususnya di bahasan sekarang ada persegi, persegi panjang, trapesium, jejer genjang, dan ketupat, dan melayang-layang. Hingga nantinya kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada keterkaitan dengan materi segi 4. Begitu kiranya. Adapun metode yang akan digunakan pada kali ini yaitu metode ceramah. Jadi silahkan kalian lebih banyak mencatat dan memperhatikan apa yang akan dipaparkan pada materi kali ini. Bisa dicatat kesimpulan ataupun poin-poin pentingnya guna sebagai pegangan dan juga bahan pembelajaran atau bahan ulasan kalian di rumah nanti. Perhatikan gambar berikut. Di sini kita akan merefresh, kita akan mengamati pembelajaran dengan mengamati suatu bangun datar yang tersusun atas banyaknya bangun datar lain. Bisa dilihat ya pada gambar ini. Di sini ada suatu persegi yang memiliki banyak pola. Silakan kalian data bangun datar apa saja yang membentuk gambar berikut. Kemudian sebutkan, bila perlu tunjukkan juga ya. Ayo mencoba. Oke, ada Hilma. Ada bangun datar apa saja? Ya betul, di sini terlihat ada trapesium. Kemudian ada lagi. Oh, ada layang-layang di sini terlihat, betul sekali. Ada persegi juga. Oke, terima kasih Hilma. Yang lain ada yang mau mencoba? Oke, Yanto. Ada apa? Oh, ada bangun datar persegi panjang di sini. Bagus. Yang terakhir ada apa di sini? Oke, ada belah kutub
cepat di sini ternyata. Bagus. Nah, dengan bagaimana kalian mengenali bangun datar tersebut? Pastinya kita mengenali secara kebiasaan, maksudnya ini tuh seperti bangun datar apa, tapi kita tidak mendefinisikan mengapa itu disebut bangun datar. Contoh persegi atau persegi panjang. Nah, guna dari pembelajaran kali ini kita agar dapat mendefinisikan sehingga lebih yakin apabila kita melihat suatu hal bahwa itu ternyata bangun datarnya. Begitu. Mari kita lanjut. Untuk yang pertama kita awali dari persegi. Sudah tidak asing mungkin bagi kalian mendengar kata persegi. Suatu bangun datar yang tersusun atas 4 sisi, di mana memiliki panjang sisi yang sama dan juga besar sudut yang sama. Dan sudutnya itu siku-siku, 90 derajat. Bisa terlihat pada gambar ya. Itu merupakan pengertian singkat atau pengertian dari persegi. Namun, di sisi lain persegi pun memiliki sifat-sifat uniknya sendiri yang menjadikan ia dikenal sebagai persegi. Apa saja? Selain daripada sisi yang sama panjang yang sudah pasti tadi, kemudian sudutnya siku-siku yang bisa terlihat, dan juga perlu kita ingat bahwa pada bangunan segi 4 apabila keempat sudutnya dijumlahkan, ia akan memiliki besar sebanyak 360 derajat. Nanti kalian akan melihat pada bangunan yang lainnya, karena contoh pada persegi ini ketika 90-90 kita kalikan 4, di sini ada 4 sisi, ada 4 sudut, maka besarnya menjadi 360 derajat. Kemudian memiliki diagonal yang sama panjang dan berpotongan saling membagi sama panjang. Karena sisi yang sama panjang tadi mengakibatkan ketika kita belah dengan diagonal, contoh seperti berikut, ketika persegi ABCD kita tarik A ke C, ia akan memiliki diagonal sama panjang juga dari B ke D. Kita ingat lagi Pythagoras atau tentang segitiga siku-siku ya, akan memiliki kesesuaian. Kemudian akibat dari diagonal tersebut, dia juga menyokong persegi ini memiliki simetri lipat sejumlah 4 gitu ya. Yang pertama dari diagonalnya 2, kemudian kita tarik dari vertikal dan juga dari horizontal. Kemudian juga memiliki 4 simetri putar, yaitu simetri di mana ketika kita putar satu bangunan datar akan menjadi posisi yang sama. Karena berkesesuaian ya, misalnya A, B, C, D, kita tarik A-nya ke arah kanan pun, A di sini dia akan tetap menjadi persegi yang seutuhnya, tidak berubah bentuk atau posisi. Nah, ini adalah persegi. Selanjutnya kita akan mengenal persegi panjang, yang merupakan bangun datar di mana ia memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Sepintas mirip dengan persegi, namun yang membedakan adalah dari panjang sisinya. Atau pada definisi lain, persegi pun dapat dikatakan persegi panjang yang sisinya sama panjang. Kemudian, sifat-sifat persegi panjang yang unik selain daripada tadi yang telah dipaparkan pada pengertian diantaranya kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi sama panjang. Ini sama halnya dengan persegi tadi. Ya, ketika misalnya kita tarik diagonal baik dari EDW ke ataupun AC, dia akan bertemu di satu titik potong, bisa dikatakan E, dan dia akan memiliki panjang sama karena terpotong tepat di tengahnya. Kemudian mempunyai 4 simetri lipat sehingga mempunyai 4 sumbu simetri seperti persegi tadi ya, kita belah contoh, maka ia akan membelah atau melipat suatu persegi panjang menjadi 4 bagian, maksudnya 4 kali. Namun yang membedakan yaitu mempunyai 2 simetri putar, karena dari sisi panjang sisinya kan ada yang berbeda, tidak semuanya sama. Sementara pada simetri putar sendiri dapat dikatakan satu putaran apabila kembali ke bangun semula gitu. Maka kalau misalnya kita paksakan D ke C contoh ya, maka bentuknya malah tidak sama dengan yang sebelumnya ya. Misalnya di D ke C contoh ya, tidak samakan, sehingga ia dibatasi menjadi 2 simetri putar. Misalnya ke D ke B, maka akan kebangun yang sama bentuknya, begitu kiranya. Kemudian kita akan masuk ke jajar genjang, merupakan suatu bangun datar dari segi 4 juga yang sisi-sisinya berhadapan dan sejajar. Nah,
merupakan sisi DC dan AB. Nah, ia sejajar dan juga saling berhadapan, bukan? Begitu pula dengan DA ke dan CB. Ia saling berhadapan dan juga sejajar. Ini merupakan definisi utama dari jajar genjang secara sisi. Selain itu, untuk sifat-sifat unik lainnya yaitu memiliki 4 sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Semisal kita punya sudut D dan sudut B, karena ketika kita tarik garis, selain daripada menjadi diagonal, ini membuktikan kesahadapan mereka. Maka besar sudut dari D dan B ini akan sama. Kemudian jumlah dua sudut yang saling berdekatan adalah 180 derajat. Yang berdekatan di sini berarti yang satu ruas atau satu sisi lintasan. Contoh untuk sudut A, ia akan satu lintasan dengan B. Apabila kita jumlahkan, ia dapat menjadi 180 derajat besarnya, besar jumlahnya gitu. Atau misalnya kita tarik garis lurus dari A, B. Nah, kita ambil di sini ada sudut B komplement contoh. Yang dimana ia berkesesuaian dengan A. Jika pada teori sudut kan dikatakan bahwa apabila dua garis yang sejajar ditarik satu garis gitu dilintasi, maka sudut-sudut yang berkesesuaiannya kongruen. Nah, yang B kongruen ini berkesesuaian dengan A, maka ketika kita tarik dia menjadi sudut yang berpelurus 180 derajat. Begitu kiranya. Kemudian memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang dan berpotongan, namun tidak saling membagi juga gitu. Bisa kita tarik AC dan juga DB, ia berpotongan nih. Ada titik potongnya di sini. Namun tidak akan membagi sama panjang karena perbedaan tadi gitu. Perbedaan dari letaknya tidak sama panjang juga. Kemudian mempunyai dua simetri putar dan tidak mempunyai simetri lipat. Ini hanya sama dengan persegi panjang tadi gitu. Ketika misalnya titik D kita sebagai patokan untuk berputar ke arah C, maka bentuknya akan berbeda. Pada contoh misalnya ini D. Nah, tidak akan sama kan dengan bangunan sebelumnya. Inilah dari sifat-sifat jajar genjang. Nah, kemudian kita lanjut ke bangun datar trapesium. Secara definisi, ia merupakan bagian dari suatu bangun segi empat juga. Dengan ciri uniknya itu mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jika pada jajar genjang tadi dua pasang sisinya yang berhadapan dan sejajar, nah untuk trapesium ini hanya satu pasang gitu. Misal kita punya trapesium ABCD di sini, untuk DC dan AB ia berhadapan, sejajar juga. Namun untuk DA dan CB-nya tidak. Dan bangun datar trapesium ini cukup lumrah kita temukan di kehidupan sehari-hari, misal pada atap rumah gitu contohnya ya. Kemudian sifat-sifat trapesium ini untuk secara umumnya ya, karena nanti sifat lanjutannya berdasarkan jenis-jenisnya lagi. Jadi trapesium ini memiliki jenis tersendiri, yaitu pertama mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar seperti tadi dikatakan pada definisi. Kemudian jumlah dua sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium ada 180 derajat. Masih sama halnya dengan jajar genjang tadi apabila kita tarik suatu garis bayangan lebih maksudnya seperti pada gambar ya. Nah, kan yang C ini apabila kita full maka berpelurus 180 derajat jumlahnya. Selanjutnya kita melanjutkan sifat-sifat trapesium menurut jenisnya. Tadi dikatakan kan bahwa trapesium sendiri memiliki jenis yang banyak. Ada 3 jenis di sini. Baik berdasarkan sisinya, didefinisikannya gitu maupun sudut-sudutnya. Nah, yang pertama ada trapesium sama kaki di sini. Ya dikatakan trapesium sama kaki apabila sisi-sisi yang berhadapan namun tidak sejajar, contoh pada di sini ada AB, sisi AB dan juga sisi DC memiliki panjang yang sama, maka dikatakan sama kaki. Sepintas jika kita ingat pada segitiga sama kaki pun tidak akan berbeda jauh itu penggambarannya. Kemudian yang membedakan dari trapesium lainnya adalah trapesium sama kaki ini apabila diagonalnya ditarik, misalnya A ke C dan juga B ke D, ia akan memiliki panjang yang sama karena berkesesuaian tadi dan juga memotong tepat di satu titik. Namun hasil baginya tidak sama besar. Kemudian untuk trapesium siku-siku yang membedakannya adalah pada sudut yang berdekatannya di mana ada yang besarnya 90 derajat sehingga
terbentuklah sudut siku-siku. Di sini yang berdekatannya A dan sudut A dan sudut B, ya, sehingga didefinisikan sebagai terbentuk siku-siku. Ini berlaku apabila sudutnya diputar juga, misalnya sudut A yang menjadi D, sudut B menjadi C, atau sebaliknya, misalnya sudut B menjadi D gitu. Selagi masih ada siku-siku, maka ia dikatakan trapesium siku-siku. Namun apabila jarak diagonal tidak akan sama besar AC maupun BD tidak sama besar, kalau untuk trapesium sembarang, ia tidak memiliki sifat khusus lain seperti dua trapesium sebelumnya ya. Jadi masih menggunakan ciri atau sifat dari trapesium secara umum, di mana ada sisi yang sejajar. Namun jika ditarik, diagonalnya tidak sama besar. Kemudian kita akan lanjut ke bangun datar dari segi 4 selanjutnya, yaitu ada belah ketupat. Tidak asing juga di telinga kita, apalagi kalau misalnya tentang makanan ketupat, siapa sih yang nggak tahu gitu. Nah, ternyata di matematika adalah bahasanya. Belah ketupat sendiri merupakan bangun datar segi 4, di mana ia terbentuk dari gabungan segitiga sama kaki. Nah, bisa terlihat ya apabila Bapak tarik contoh di sini, segitiga ABD, ia kan sama kaki nih, karena sisi yang menjadi kakinya sama panjang. Nah, dicerminkanlah oleh kita, maka ia akan membentuk bangun datar belah ketupat. Begitu. Selain daripada itu, yang pengertian tadi menjadi sifat utama belah ketupat, ada lagi sifat-sifat lainnya, yaitu memiliki dua pasang sisi sejajar, ya kesejajaran tadi, contoh yang DC dan AB ya sejajar, kemudian yang CB dengan DA sejajar juga, dan kedua diagonalnya tegak lurus. Ya, kita bisa lihat pada diagonal contoh, kita tarik A ke C ke A dan juga D ke B, nah ia tegak lurus ya diagonalnya. Kemudian memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, 4 sisi yang sama panjang ini ya akibat tadi, karena kita tahu bahwa definisinya adalah gabungan segitiga sama kaki. Sementara sisi-sisi yang menjadi kakinya kan sama panjang nih, maka keempat sisinya pun sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang berhadapannya kongruen atau sama besarnya, tuh, seperti pada bangun segi 4 sebelumnya, contoh misalnya A dengan C, ia kan berhadapan, maka sudutnya sama besar. Begitu pula D dengan B sama besar. Kemudian dengan dua sudut yang saling berdekatan 80 derajat, ya seperti tadi pembuktian melalui garis yang berpelurus ya, sisi yang berpelurus maksudnya, maaf. Nah, kemudian sifat yang terakhir adalah kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Maksudnya bagaimana? Ya kan kita telah melihat ya bahwa belah ketupat ini memiliki diagonal yang tegak lurus nih. Apabila kita tarik contoh dari C ke A, maka untuk yang menjadi segitiga nih, CDA maupun CBA, ia akan memiliki luas yang sama, maka ia akan menjadi membagi sama panjang. Begitu pula sebaliknya, untuk kita tarik D ke B, maka akan melipatkan menjadi segitiga DCB dan juga DAB, dan ini membentuk sumbu simetri juga. Begitu. Nah, ini untuk sifat-sifat dari belah ketupat. Yang terakhir, yaitu dari bangun segi 4 adalah layang-layang. Yang mana layang-layang didefinisikan sebagai bangun segi 4 yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang. Jadi yang menjadi penekanan adalah alasnya di sini. Dan berimpit. Nah, karena di sini AC menjadi alas dari dua segitiga sama kaki dan berimpit, dia membentuk layang-layang. Atau definisi lainnya ialah merupakan suatu bangun segi 4 yang memiliki diagonal saling tegak lurus, namun yang membagi sama besarnya hanya di satu diagonal saja. Jadi satu diagonal ini membagi dua space atau dua bagian menjadi sama besar gitu. Seperti contoh, nah ini. Setelah apabila kita bagian dari AC, ia tidak akan sama besar. Ini layang-layang ya. Kemudian sifat lainnya yaitu yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang dimaksud ini contoh ada yang atas, sisi 1 dan sisi 1, sisi 2 dan sisi 2. Kemudian memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi jika tadi di belah ketupat setiap sudut yang berhadapannya sama besar, untuk di layang-layang tidak, hanya sepasang saja. Karena itu tadi keterbagian. Kemudian
Kedua diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain menjadi sama panjang seperti definisi sebelumnya. Apabila kita tarik, maka akan ada segitiga baru yang sama besar apabila kita ukur. Dan menjadi diagonalnya satu sumbu simetri juga. Begitu kiranya. Alhamdulillah, kalian telah menerima materi terkait jenis-jenis dan juga sifat-sifat pada bangun persegi 4, baik dari persegi, persegi panjang, jejar jenjang, trapesium, belah ketupat hingga layang-layang. Sebelum kita tutup, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kalian. Apa yang dimaksud dari persegi? Ada yang mau jawab? Ya, betul. Suatu bangun datar yang sisinya sama panjang digambar sisinya ya, dan sudut-sudutnya sama besar. Kemudian, apa yang membedakan antara belah ketupat dan juga layang-layang? Boleh sebutkan satu sifatnya saja atau satu perbedaan? Silakan. Ya, betul. Dari sudutnya, di mana pada belah ketupat, setiap sudut yang berhadapan atau sepasangnya gitu, pasangannya, maka ia akan sama besar. Sementara pada layang-layang hanya sepasang saja. Baik, alhamdulillah kalian telah paham akan yang tadi disampaikan. Silakan catatannya disimpan dengan baik. Catat juga tadi apa yang telah dipaparkan. Kesimpulannya ditarik ya. Apa aja menurut bahasa kalian agar memudahkan untuk dibaca atau dipahami di kemudian hari. Jangan lupa juga untuk LKPD-nya dikerjakan sebagai bentuk latihan. Nanti Bapak akan cek. Kemudian kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat di kemudian hari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.